Halo teman-teman, it's me again, Far. Welcome, selamat datang und herzlich willkommen zu meinem YouTube-Kanal Far From Home. Seperti yang aku udah bilang di video pertamaku, kali ini aku akan lanjut jawab pertanyaan-pertanyaan yang kalian submit lewat question box Instastory aku. Kali ini juga aku mesti jawab dengan singkat pertanyaan-pertanyaan kalian, karena sebenarnya pertanyaan-pertanyaan yang kalian submit itu bisa banget kita bahas dengan panjang di video khusus. Jadi mendingan nanti aku bikin aja video khusus untuk bahas topik masing-masing. Tergantunglah kalian lebih suka yang mana, lebih tertarik yang mana. Just leave your comments down below and let me know. Dan ya, aku mau bilang makasih sekali lagi untuk kalian yang udah nanya, yang kemarin udah nonton video aku, yang udah tinggalin like buat aku, yang udah tinggalin komentar-komentar untuk aku. Those comments were so lovely, seriously, they made me very happy. Yeah, so thank you so much for that. Jangan lupa like, share, and subscribe. And yeah, biar gak kepanjangan, let's just get to it. I hope you guys enjoy this, guys. Tadi kita sampai mana ya? Aku lupa. Oh, langsung Studienkolleg di mana? Aku waktu itu Studienkollegnya di Saarbrücken, di Universität des Saarlandes. Kak Farah di Jerman tinggalnya di apartemen atau di rumah? Apartemen sayang, doain aja biar bisa punya rumah. Kakak selama di Jerman tinggal di apartemen sharing atau sendiri? Lalu untuk biaya apartemennya itu mahal atau enggak? Jadi pas aku baru datang banget ke Jerman, itu di Saarbrücken aku sempet WG. WG itu Wohngemeinschaft bahasa Jermannya, dan intinya ya shared apartment gitu ya yang tadi kamu tanya. Tapi itu aku cuma 3 bulan karena waktu itu emang befristet gitu loh. Jadi kayak limited time contract gitu, cuma 3 bulan doang karena orang yang punya kamar itu sebenarnya cuma lagi exchange semester aja. Terus semenjak itu aku tinggal sendiri sih. Dulu aku sewa kamar di Saarbrücken. Terus pas aku pindah ke Köln, aku tinggalnya kayak di Einzelwohnung gitu. Masih tempat yang sama sih aku dari dulu sampai sekarang di Köln, dan 6 tahun tetap tinggalnya sendiri di Einzelwohnung itu. Terus biaya apartemennya tuh mahal atau enggak? Kalau biaya apartemen itu benar-benar beda banget guys. Itu tergantung kalian tinggalnya di mana. Nih ya, kalau misalkan kalian emang tinggal di kota-kota gede kayak Köln atau München, itu Miete tuh rent-nya gitu mahal banget. Jadi beda gitu loh, beda jauh. Kalau misalnya kalian di kota-kota yang lebih kecil tuh jauh lebih murah gitu loh. Dan walaupun di kota yang sama kayak di Köln, itu range-nya juga beda banget. Ada kayak apa sih, sama lah ya kayak di Jakarta. Kalau misalkan di tengah kota ya mahal gitu rumah atau kos-kosan di tengah kota ya pasti lebih mahal daripada kalau misalkan kalian ke pinggir atau lebih jauh lah, nggak tengah kota banget gitu. Kalau aku itu sebenarnya beruntung sekali. Aku Einzelwohnung emang gak gede sih, tapi aku bayar tuh 320 euro. Jadi kalau misalkan sama listrik segala macem paling aku 400 euro sih guys, kayak nggak lebih dari 400 gitu loh. Itu untuk ukuran Jerman bersih loh ya, udah sama listrik udah segala, itu tuh udah murah banget. Tapi kayak teman-teman aku juga ada banyak banget sebenarnya yang bayar tuh 600 per bulan. Itu makanya aku tuh sebenarnya udah murah banget, nggak ada yang percaya, dan lingkungan aku tuh sebenarnya bagus banget, kayak hijau banget. Terus kalau mau ke tengah kota juga kayak 10 menit nyampe, nggak nyampe 10 menit, naik mobil tuh nyampe. Terus ya gitu deh, pokoknya enak deh, aku betah, makanya nggak pindah-pindah, soalnya susah cari apartemen. Mending Stuttgart di Indo atau di Jerman? Definitif Jerman. Kenapa aku ngomong kayak gitu? Karena semakin cepat kalian kesini, semakin cepat kalian lancar bahasa Jerman. Dan menurut aku di Stuttgart, itu kan seperti yang tadi aku udah jelasin ya, jadi kalian tuh intinya ngulang pelajaran SMA kelas 3, dan cuma beberapa doang mata pelajarannya yang benar-benar relevant aja untuk mata kuliah kalian nanti. Itu kalian diajarin pelan-pelan, karena emang satu kelas itu semuanya tuh international student gitu loh. Jadi kayak teman-teman kalian tuh gak ada orang-orang Jerman. Jadi gurunya pun
gurunya kan orang Jerman, tapi gurunya pun kayak gimana ya, nimmt Rücksicht gitu loh. Jadi kayak ngertiin, oke, ini anak-anaknya emang anak-anak luar, nggak ngerti bahasa Jerman, jadi mereka tuh ngomongnya pelan-pelan, dan kalau misalkan ada kata yang susah tuh pasti dijelasin dulu sama mereka, kayak bener-bener pelan-pelan banget. Jadi tuh kalian nggak kaget gitu loh kalau misalkan kalian kalau di Jakarta, ya emang kalian belajar juga mata pelajaran pelajaran-pelajarannya kan sama, kalian belajar fisika, belajar matematika, semua pakai bahasa Jerman ya, emang sama. Tapi kan kalian tinggal tetap di Indonesia. Kalau misalkan di sini kalian abis selesai studcall kan nggak langsung kayak pulang ke rumah ngomong pakai bahasa Indonesia lagi. Kalian bener-bener ngobrol sama teman-teman di sana pakai bahasa Jerman. Kalian pergi ngapain lah, kalian belanja lah, apa semuanya. Jadi kalian tuh bener-bener mulai studcall udah 24/7 selalu Jerman gitu. Jadi menurut aku sih mendingan kayak gitu, karena kalau misalkan kalian studcall di Indo terus datang, itu kayaknya bakal kagok banget sih guys, karena aku pun 1 tahun studcall di sini, pas pindah ke kuliahan itu ngerasa, lah kok gue bego lagi. Padahal tadinya udah mikir, udah bagus ya, mendingan banget nih aku di studcall udah mulai lancar Jermannya. Terus pas masuk uni tuh langsung kayak kaget lagi, karena kan emang bener-bener teman-teman kalian semua ngomongnya slang-slang, ngomongnya cepet-cepet, terus ada yang punya dialek segala macem. Terus gurunya pun nggak mikir kalau misalnya ada orang luar gitu loh, karena emang banyak kan mayoritas teman-teman aku tuh emang orang Jerman gitu loh. Jadi kayak ya kalian mesti bisa sanggup ngikutin bahasanya gitu. Dan itu walaupun aku udah studcall 1 tahun di sini pun aku ngerasa kesulitan gitu. Makanya mendingan, kalau menurut aku mending langsung aja kalau bisa. Kak, ke Jerman sekolah ya? Apakah dapat beasiswa? Is it hard to apply? Hihi, sorry, I'm curious. Gitu. Gak usah sorry lah. Karena aku emang niatnya bikin YouTube ini buat berbagi pengalaman aku gimana bisa ke Jerman, aku prosesnya gimana, dan belajarnya bahasanya kayak gimana. Aku emang pengen bagi-bagi pengalaman. Goal aku bikin YouTube channel ini itu bikin sesuatu yang dulu tuh aku kayaknya bakal butuh gitu lah. Jadi kalau misalkan apa ya, kayak it's like the YouTube channel that I wish I had access to back then when I was trying to do all of this gitu. Jadi kayak aku mau berbagi aja pengalaman aku ke kalian biar kalian ngerti gitu. Kalau misalnya emang ada tertarik, mungkin bisa bermanfaat gitu lah buat kalian. Jadi okay, back to the question. Aduh, jadi kan bawel kan guys, kan aku udah bilang aku bawel. Okay, dapat beasiswa apa enggak? Dapat, tapi itu udah kayak pas aku udah mau kelar kuliah gitu lah. Jadi aku dapat beasiswa tuh semester 5. Itu pun juga kayak namanya Teilstipendium. Jadi kayak scholarship yang sebagian doang. Jadi tuh kayak bukan full scholarship, bukan yang benar-benar biaya hidup per bulan tuh bisa ditutupin pakai itu, enggak. Jadi aku cuma dapat per bulan tuh 300 euro. Jadi intinya buat apartemen aku aja nggak cukup kan. Tapi ya lumayan lah ya, dapat 200-300 itu aku nggak perlu kerja, cuma kuliah aja. Ya aku kan emang kuliah, jadi kayak intinya aku nggak usah ngapa-ngapain dapat duit gitu. Jadi ya membantu banget sih. Terus kalau misalkan soal hard to apply, kalau aku waktu itu cukup susah. Jadi kayak buat scholarship yang ini aku pernah daftar waktu aku semester 3 ditolak. Terus aku ya bodo amat, tolak aja, kayak tahun berikutnya aku coba lagi gitu. Pas aku coba lagi baru dapat. Jadi persyaratannya tuh beda. Jadi kayak kalau misalkan kalian nanya gimana sih cara apply gitu, tuh selalu beda-beda tergantung kalian tuh scholarshipnya scholarship apa, dari siapa, tergantung banget. Jadi susah kalau misalnya aku mau describe gitu dengan jelas. Scholarship itu kalau misalkan buat S2 banyak sekali, kalian bisa cek di DAAD. Kalau misalkan scholarship bachelor itu agak susah, jarang. Kak, gimana sih caranya biar bisa kuliah ke luar negeri? Nilai minimal berapa? Kalau nilai minimal itu beda-beda. Jadi kalian itu kuliah apa, jurusannya apa, terus kuliahnya di mana, itu tuh beda-beda. Nah, kalau misalkan kalian emang tertarik buat daftar, kalian bisa cek di website masing-masing. Terus kalian cari NNC, itu artinya numerus clausus, itu namanya ya nilai minimal kalian. Nah, tapi itu kalian jangan bingung kalau lihat itu. Jangan terbalik ya, karena kan kalau misalnya kita apa sih namanya bahasa Indonesia IP ya, IP GPA gitu kan, semakin gede angkanya semakin bagus. Kalau nggak salah paling bagus 4 ya di Indonesia. Nah kalau misalnya di Jerman terbalik, 4 itu kayak barely passing, kayak pas-pasan abis. Kalau 1 itu bagus banget. Jadi kalau misalnya kalian lihat itu, keep that in mind, okay? Nah, panggilan Kak Farah di keluarga siapa? Tibor. Beda berapa tahun umur sama adik-adiknya Kak? Sama si Lula itu aku beda 4 tahun. Kalau sama Syakil jauh sih, 7 tahun. Kak, ceritain dong biaya hidup di Jerman tuh gimana sih, Kak?
Susah ya. Ini susah banget guys. Ini kita sumpah kita bisa bikin satu video 20 menit kayaknya cuma ngomongin kayak ginian doang. Mungkin kita bahas di video berikutnya. Kalau misalnya kalian tertarik bisa comment down below, atau kayak tadi aku bilang aku bikin post di Insta aja, ntar bikin polling gitu tema-tema yang kayaknya kalian tertarik, terus apa yang kalian mau buat jadi next video aku kasih tahu sedikit aja. Jadi aduh gimana ya, namanya biaya hidup itu kalian mau dimanapun, mau di Jakarta, mau di Indonesia, mau dimanapun itu pasti beda-beda, tergantung kalian tinggal di mana. Kalau misalnya kalian tinggal di Jakarta banget ya mahal, nah kan kayak kosnya mahal, apa ya segalanya mahal. Sama di sini juga kalau misalnya kalian di kota-kota gede kayak Köln, München, Hamburg mungkin, nah itu pasti mahal biayanya karena pengeluaran paling besar itu bulanan itu kan bisa dibilang kos-kosannya kayak sewa apartemen gitu, dan itu mempengaruhi banget kalian tinggal di mana. Nah, kalau misalkan yang lainnya ya itu tergantung kalian gimana. Kalian itu anaknya boros, kalian suka belanja, kalian suka makan di luar, beli-beli makanan terus, atau kalian masak, atau kalian ngehemat. Itu bener-bener beda-beda banget, kayak it depends on you and how you spend money. Tapi kalau di Jerman, jadi kayak ada standar gitu loh. Kayak menurut pemerintah, ini mungkin kita bahas dengan jelas nanti kalau misalkan kita bahas tema ini di video khusus. Tapi kalau menurut Jerman itu tuh sekarang 861 euro per bulan. Jadi, by the way guys, fun fact, euro itu kalau kita di Jerman ngomongnya euro. EU itu dibacanya oi. Jadi euro. 861 euro itu 15 juta kira-kira. Dan itu 15 juta menurut aku bukan kalian foya-foya ya, itu yang kayak bisa megang duit lah jatuhnya. Pasti cukup sih 15 juta. Dan kalau emang kalian ke kota-kota kecil ya cukup banget gitu. Hai Kak Farah, aku pengen tahu cerita tentang pekerjaan atau part time selama di Jerman. Cari part time di Jerman mudah atau enggak? Aduh guys, ini juga kayak a whole video of its own sebenarnya. Tapi mungkin aku jawab aja singkat. Kalau misalkan emang tertarik, comment down below and stay tuned karena nanti aku pasti post di Insta polling gitu. Kalian lebih mau yang mana? Cari part time di Jerman tuh susah atau enggak? Ya susah-susah gampang ya. Jadi kalau kalian mau kerja di sini, es gibt bestimmt Ausnahmen. Tapi intinya kalian harus bisa bahasa Jerman. Kalau enggak agak susah, kecuali kalian benar-benar kerja yang kayak di pabrik, atau kalian kerja kayak di gudang ya, kayak misalkan packing buat apa ya, Zalando atau buat ASOS gitu, kayak gitu-gitu. Kalian nggak perlu lancar bahasa Jermannya, I think sih bisa ya. Tapi kalau misalkan kayak kalian mau jadi waiter pun udah mulai harus bisa dong bahasanya, karena kalau gimana kalian mau ngambil pesanan orang kalau kalian nggak bisa ngomong. Jadi menurut aku yang paling kalian mesti mantepin itu bahasanya dulu, karena kalau misalnya kalian nggak bisa bahasanya itu akan susah cari kerja di sini. Nah kalau misalkan kalian, tergantung kalian mau kerjanya apa. Nah kalau misalnya kayak gastronomi itu menurut aku cukup gampang, apapun apalagi kalau misalkan kalian tinggal di kota-kota, gampang karena di sini banyak banget restoran, banyak banget bar, banyak banget kafe. Jadi kalian kalau misalkan cari part time kayak gitu-gitu pasti bisa. Nah kemungkinan kedua part time itu ideally, atau bahasa Jermannya idealerweise, kalian kerja di tempat-tempat yang nyambung gitu loh sama mata kuliah kalian. Dan itu menurut pengalaman aku sih ya agak susah. Tapi ya begitulah, nanti kita bahas aja ya guys, mendingan di video lain. Kalau enggak ini videonya bisa 1 jam guys. Oh my god. Jadi aku beruntung banget dapet kerja kantoran itu di kuliahan aku sendiri. Jadi itu buat time management itu oke banget guys, sumpah. Karena aku kalau misalkan dari lecture 1 ke lecture berikutnya kan kapan-kapan suka ada gap gitu ya, kayak ada misalkan 1,5 jam gabut gitu loh, nggak ada kerjaan, nggak ada lecture, nggak ada apa-apa. Nah itu aku bisa langsung aja naik ke lantai 4. Aku itu kayak biasanya aku di lantai 3 atau di lantai dasar, aku naik ke lantai 4, udah aku nyampe kerja guys. Jadi kayak aku 1,5 jam bisa kerja, cari duit bentar, selingan gitu. Habis itu baru lanjut kuliah lagi. Jadi kayak itu mungkin tips buat kalian, coba cek aja kalau misalkan di kuliahan kalian ada lowongan.
gimana sih Kak cara apply kerjaan di sana, syaratnya tuh apa aja? Beda-beda lah ya persyaratannya, kayak sama aja lah kayak di Indonesia kalau misalnya kalian mau apply sesuatu pekerjaan pasti kan kualifikasinya beda-beda gitu. Misalkan lulusan S1 atau mesti lulusan S2, mesti bisa bahasa ini, bahasa itu, ya itu tergantung pekerjaannya aja gitu. Nah yang aku bisa kasih tahu kalian yang spesial lah intinya buat kalau misalkan kalian mau kuliah di sini dan niat mau kerja di sini itu persyaratan biar kita bisa dapat visa kerja itu kerjaan yang nanti kita lakukan harus sesuai sama mata kuliah kita. Jadi aku kemarin itu kan jurusan kuliahnya teknik mesin, jadi aku kerja juga emang harus di bidang itu. Aku nggak bisa tiba-tiba kayak, oh yaudah aku mau kerja jadi, I don't know, fashion designer, atau aku pengen jadi musisi, atau jauh banget, ya nggak bisa, karena bakal dicek sama agentur für Arbeit, kok cocok apa enggak sama mata kuliah kalian, gitu. Okay guys, so that is the end of my intro Q&As. I hope you guys enjoyed it. Kalau kalian mau nanya atau mau request tema untuk video berikut aku, just leave your comments down below. And please, 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 don't forget to like, share, and subscribe. It seriously does mean a lot to me dan bikin aku semangat untuk bikin video berikutnya. I guess that's it. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, macht's gut und bleibt gesund.